Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukrillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Semangat pagi, anak-anak kelas 10, MIPA 1 dan MIPA 2, yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita mengawali belajar dengan kalian di Mapel Akidah Akhlak kelas 10, di mana memang hari ini baru pertama kali kita ketemu dengan kalian karena di pekan sebelumnya libur Idul Adha ya, tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian sebelumnya juga kalian masih ada kegiatan mat sama ya. Jadi baru hari ini kita mengawali belajar untuk mapel akidah akhlak dengan Bapak ya. Dan sebelumnya secara singkat saya kenalan dengan kalian, nama saya Musyirin. Ya, kalian boleh panggil saya Pak Mus. Saya ngajar akidah akhlak kelas 10, MIPA 1 dan MIPA 2. Juga ngajar kelas fikih kelas 12 ya. Ngajar mapel fikih kelas 12 baik yang di Pekayon maupun yang di kampus B Pondok Ranggon. Dan di kelas 10 saya ngajar akidah akhlak kelas 10 MIPA 1 dan MIPA 2. Di samping ngajar tahfidz kelas 12 MIPA 1 dan 12 MIPA 2. Saya sudah punya anak 3, istri baru 1 gitu ya. Jadi anak saya pertama sedang menyelesaikan skripsinya di UNJ, anak kedua mau kuliah di UIN Jakarta tahun ini, dan anak ketiga kelas 3 MTS atau di SMP atau MTS 22 Jakarta Timur ya. Bapak tinggal di Cipayung, di Jalan Tengki, Cipayung, Jakarta Timur. Oke. Jadi ini anak sekalian ya, kenalan ta'aruf singkat saya dengan kalian ya untuk mengawali belajar akidah akhlak dengan kalian semua. Baik, mari sebelum kita lanjut, kita belajar, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, akidah akhlak kelas 10 ini di semester ganjil ini ada beberapa KD ya. Tapi sebelum itu, karena ini mengawali kita belajar akidah akhlak di kelas kalian, ini saya minta kalian untuk membangun komitmen belajar ya, atau Building Learning Commitment atau BLC akidah akhlak ya. Saya minta kalian semua bisa mengikuti dengan baik kontrak belajar akidah akhlak selama di kelas 10 ya. Yang pertama, kalian harus hadir PJJ tepat waktu. Jadi usahakan tepat waktu dan tidak terlambat. Yang kedua, kalian semua harus menyiapkan buku catatan khusus untuk akidah akhlak ya. Siapkan buku catatan khusus untuk akidah akhlak. Di samping kalian juga punya buku, nanti ada buku pakai dari sekolah ya. Atau buku, mungkin buku modul gitu. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti seluruh kegiatan PJJ dengan baik. Ya. Jadi itu. Yang keempat, mengerjakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Dan yang kelima adalah senantiasa menjaga akhlak yang mulia, sopan, dan santun. Jadi ini adalah 5 ya, ada 5 kontrak belajar atau ada 5 building learning commitment yang harus kalian ikuti selama kalian belajar dengan saya di Mapel Akidah Akhlak kelas 10. Baik, kita lanjut. Nah, anak sekalian, kompetensi dasar akidah akhlak di kelas 10 semester ganjil ini ada 5 KD ya yang harus dikuasai oleh kalian semua di kelas 10 ya. KD pertama adalah menganalisis makna, penyebab dan dampak negatif dari sifat tercela hubbud dunya ya, hasad, kemudian ujub,
sombong, riya, dan sifat-sifat turunannya. Ini KD pertama ya, yang harus kita sama-sama pelajari. KD 2 adalah menganalisis sifat wajib bagi Allah ya. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah, dan sifat-sifat jaiz Allah. Ya, ini yang kedua ya. Jadi yang kedua adalah menganalisis sifat wajib Allah ya, sifat wajib bagi Allah. Kemudian yang ketiga adalah KD3 adalah menganalisis hakikat, syarat-syarat, dan kedudukan taubat ya sebagai pondasi perjalanan rohani. Ini KD3 ya. KD4 adalah menganalisis keutamaan dan adab berbakti kepada orang tua dan guru dengan cerdas berdasarkan dalil dan pendapat ulama. Dan KD5 adalah menganalisis kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Jadi ini ada 5 KD anak sekalian yang harus kita kuasai selama semester ganjil. Selama semester ganjil kita menguasai 5 KD gitu ya. Oke. Kita lanjutkan sekalian. Kita langsung membahas KD1 ya. Yaitu menghindari sifat tercela atau ayo kita menghindari sifat tercela. Yang pertama adalah sifat tercela bernama hubbud dunya ya. Hub ad-dunya ya. Atau hubud dunya. Apa yang hubud dunya? Hubud dunya adalah cinta dunia yang berlebihan. Ya. Hubud dunya itu adalah itu cinta dunia adalah dunia. Jadi cinta dunia secara berlebihan atau cinta dunia yang berlebihan. Hubud dunya merupakan sumber kehancuran umat ya. Penyakit ini sangat berbahaya karena dapat melemahkan dan mengerus keimanan seseorang. Hubud dunya di sini adalah mencintai dunia dengan melupakan kehidupan akhirat. Terlalu cinta dunia sampai kemudian melupakan akhirat. Nah, ini adalah namanya hubud dunya. Maksud dunia di sini adalah segala sesuatu yang kurang bermanfaat di akhirat. Jadi kalau kalian dan saya kemudian sibuk dengan urusan dunia sampai melupakan akhirat, ya, itu namanya hubud dunia, ya, cinta dunia secara berlebihan. Nah, anak sekalian, dalam dalil surah ini di dalil Al-Hadid ayat 20, nih ya, dalil tentang hubud dunia ini, Allah berfirman di surah Al-Hadid ayat 20 di sana, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, I'lamu annamal hayatud dunya laibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad. Ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Ini surah ini, ayat ini, Al-Hidayah 20 ini ya, ini mengingatkan ya bahwa dunia ini memang harus kita jalani ya, tetapi tidak boleh melupakan yang namanya akhirat ya. Oke. Kita lanjut, penyebab hubud dunia. Ya. Apa yang menjadi orang kemudian sangat cinta dengan dunia? Nah, ini sebabnya apa? Yang pertama adalah menganggap dunia ini sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Jadi seolah-olah ini bahwa dunia sebagai tujuan. Padahal dalam Islam, dunia bukan tujuan, tapi adalah sebagai media atau sarana untuk mencapai kehidupan akhirat. Sebab kedua, suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan segala cara, ya dengan cara korupsi,
dengan cara kolusi, nepotisme, ya kan? Ini penyebab hubud dunia. Sebagaimana dalam surah At-Takasur, Allah berfirman, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, kamu lihat nanti arti di sana ya. Ini yang kedua. Sebab ketiga, kikir terhadap harta. Tidak rela hartanya terlepas dari dirinya. Nah, ini sebab ketiga ya. Jadi ulang lagi nih, yang pertama adalah dunia ini sebagai tujuan, ya kan. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan harta dengan menghalalkan segala cara ya. Dengan tadi ya, dengan korupsi, dengan kolusi dan nepotisme dan sebagainya. Kemudian kikir terhadap harta, tidak rela hartanya terlepas dari dirinya. Yang keempat, sebab keempat ya, serakah, rakus, dan tamak, selalu ingin mengumpulkan harta walaupun sudah memilikinya. Yang kelima adalah tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Nah, kufur ya. Jadi orang-orang yang kufur itu adalah tidak mensyukuri nikmat Allah, termasuk sebab hubud dunia. Nah, dampak negatif dari hubud dunia itu apa? Ketika orang sudah menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, maka dia pasti terjebak dalam yang namanya hubud dunia. Apa dampak negatifnya? Nih, cinta dunia akan membuat lalai kepada Allah. Yang kedua, mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, sebagai sumber penyakit cinta dunia sering mengakibatkan seorang cinta terhadap hartanya dan di dalam harta padahal bisa menimbulkan yang namanya apa? Penyakit tamak, rakus, pamer, dengki, dan lain sebagainya. Yang keempat, menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunianya ya tadi ya. Yang kelima adalah membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat. Jadi hidupnya hanya untuk mengejar dunia. Jadi membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat. Mau ibadah gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menghindari hubud dunia? Gimana caranya? Yang pertama adalah mengingat bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara. Islam tidak memerintahkan umatnya meninggalkan dunia, tetapi diperintahkan untuk menaklukkan dunia dalam genggamannya, bukan dalam hatinya. Yang kedua adalah memperbanyak mengingat kematian ya. Jadi ketika hidup meskipun kita bekerja tetap ingat akan mati gitu ya. Oke. Yang ketiga qanaah ya. Apa itu qanaah? Merasa cukup terhadap yang dimiliki dan menjauhkan diri dari sifat tidak puas terhadap harta. Yang keempat adalah apa? Mengingat bahwa apa yang dilakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Ya, jadi segala perbuatan kita di dunia ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, ini adalah kita sampai di cara menghindari hubud dunia ya. Untuk berikutnya penyakit hasad dan nanti selanjutnya ada yang lainnya kita akan berikan pada rekaman materi berikutnya ya. Baik kan sekalian, saya kira sampai di sini ya. Kita bahas tentang hubud dunia dari mulai pengertian sampai dalil, sampai penyebabnya ya, sampai kemudian bahayanya, ya dampak negatifnya, sampai kemudian cara menghindari hubud dunia ya. Ada 4 cara dengan cara mengingat bahwa kehidupan dunia hanya sementara, kemudian kematian, qanaah, kemudian bahwa amal yang dikerjakan akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekalian yang kita bahas sampai di sini dulu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.